Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah, ketika mendengar kata Ramadan, kebanyakan dari kita yang teringat adalah puasa. Kita menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Namun sebenarnya, jika kita kembali kepada Al-Quran, kita akan menemukan bahwasanya bulan Ramadan itu lebih dalam maknanya dari sekedar menahan rasa lapar dan haus. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Potongan ayat ini berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa identitas utama bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Teman-teman, segala hal yang terkait dengan Al-Quran akan menjadikannya mulia. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebaik-baik malaikat dan mendapat julukan Ruhul Amin. Nabi Muhammad SAW, kepadanya diturunkan Al-Quran, maka menjadi nabi dan rasul terbaik. Umat Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada mereka Al-Quran, maka menjadi umat terbaik. Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam terbaik. Dan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, menjadi sebaik-baik malam. Maka tidak mengherankan jika orang yang dekat dengan Al-Quran juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari harta, jabatan, atau kedudukannya di dunia ini, melainkan dari seberapa dekat ia dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan, orang yang menghafal Al-Quran akan dimuliakan, dan orang yang mempelajari dan memahami Al-Quran tentu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada yang membacanya. Kemudian muncul satu pertanyaan penting. Jika Ramadan adalah bulan Al-Quran, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa sebenarnya adalah latihan untuk menahan diri. Kita menahan makan, minum, hawa nafsu, dan berbagai kehidupan dunia yang seringkali membuat kita lalai. Nah, dengan menahan diri dari berbagai hal tersebut, hati kita akan menjadi lebih tenang, pikiran kita akan menjadi lebih jernih, dan kita memiliki kesempatan untuk lebih fokus mendekat kepada Allah. Melalui apa? Yaitu melalui Al-Quran. Karena itulah, ulama terdahulu menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk kembali kepada Al-Quran. Imam Malik rahimahullah misalnya, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau bahkan mengurangi jadwal untuk mengajarkan hadis,
dan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Banyak ulama yang bahkan mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali dalam 1 bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka, bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan menahan lapar dan haus, tetapi bulan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, teman-teman, maka pertanyaan untuk kita semua adalah, jika Ramadan adalah bulan Al-Quran, sudahkah kita menjadikannya bulan untuk kembali kepada Al-Quran? Apakah Ramadan kita hanya dipenuhi oleh rasa lapar dan haus saja? Atau apakah di bulan ini kita memperbanyak membaca, memahami, dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mencintainya, membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.